Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Nizar Amalia, NIM B300-200-141, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang landasan mikroekonomi dalam makroekonomi. Saya akan menjelaskan tentang pendapat Keynes tentang fungsi konsumsi, yang berpendapat bahwa hubungan antara pendapatan yang diterima dengan konsumsi yang dilakukan saat ini, yang artinya pendapatan yang dimiliki dalam suatu waktu tertentu akan mempengaruhi konsumsi yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu juga. Yang kedua, dugaan Keynes. Yang pertama, MPC kurang dari 0. Jumlah yang dikonsumsi dari setiap tambahan pendapatan nilainya antara 0 dan 1. Yang kedua, APC turun ketika pendapatan naik. Karena tabungan adalah kemewahan. Contohnya, orang kaya akan menabung dengan proporsi yang lebih banyak daripada pendapatan mereka. Yang ketiga, pendapatan penentu utama konsumsi, yang artinya pendapatan merupakan determinan utama yang mempengaruhi konsumsi, tetapi determinan tingkat bunga tidak penting. Berdasarkan tiga dugaan tadi, Keynes menuliskan fungsi konsumsi, yaitu C sama dengan C tetap plus CY, di mana C tetap lebih dari 0, 0 kurang dari 1. Yang ketiga, para ekonom mengkaji dan mengumpulkan data. Yang pertama, MPC sama dengan 0, yang artinya rumah tangga menemukan bahwa dengan pendapatan yang lebih tinggi akan mengkonsumsi lebih banyak. Yang kedua, MPC kurang dari 1, yang artinya rumah tangga menemukan bahwa pendapatan lebih tinggi juga akan menabung lebih banyak. Yang ketiga, APC turun ketika Y naik, yang artinya rumah tangga yang pendapatannya lebih tinggi cenderung akan menyimpan sebagian besar pendapatannya. Yang keempat, ditemukan sebuah teka-teki, yaitu The Consumption Puzzle, yang menyatakan bahwa terdapat dua fungsi konsumsi untuk data rumah tangga maupun jangka pendek, dengan arti dalam jangka pendek fungsi konsumsi bekerja dengan baik, namun pada jangka panjang memiliki kecenderungan yang konstan. Dalam artian, long run consumption fraction atau konstan APC menyebabkan bahwa konsumsi jangka panjang APC cenderung tidak berubah. Short run consumption fraction falling APC menyatakan bahwa konsumsi jangka pendek memiliki kecenderungan rata-rata menurun. Yang kedua, pendapat tentang fungsi konsumsi Irving Fisher. Yang pertama, Irving Fisher berpendapat dalam pilihan antar waktu, yang artinya bahwa ketika seseorang memutuskan berapa banyak pendapatan yang akan dikonsumsi dan berapa banyak pendapatan yang akan ditabung, karena dia mempertimbangkan kondisi sekarang dan kondisi di masa depan, yang artinya semakin banyak konsumsi di masa sekarang, maka akan lebih sedikit konsumsi di masa depan. Yang kedua, pendapat Irving Fisher tentang batas anggaran antar waktu. Berpendapat bahwa batasan dalam menentukan beberapa banyak anggaran yang akan dibelanjakan, di mana batasan anggaran antar waktu, konsumen akan menentukan berapa banyak yang akan dikonsumsi hari ini. Dari kedua pendapat tadi, terdapat dua persamaan. Yang pertama, persamaan periode 1 dan persamaan periode 2. Persamaan periode 1, S sama dengan Y1 min C1. Persamaan periode 2, C2 sama dengan 1 plus R dikali S plus Y2. Yang artinya, Y1 dikali Y2 adalah pendapatan pada periode 1 dan 2. C1 dikali C2 adalah konsumsi pada periode 1 dan 2. S sama dengan Y1 min C1 adalah tabungan pada periode 1. Jadinya, ketika konsumsi lebih sedikit dari pendapatan, maka sisanya akan ditabungkan. Dan ketika konsumsi lebih besar dari pendapatan, maka akan melakukan pinjaman. Di mana batasan anggaran akan mudah diinterpretasikan ketika tingkat suku bunga sama dengan 0. Batasan anggaran menunjukkan bahwa konsumsi total dalam dua periode lebih dari 0. Konsumsi dan pendapatan masa depan dapat didiskontokan oleh faktor 1 plus R atau suku bunga.
Yang ketiga, pendapat dari Franco Modigliani. Teori yang paling terkenal dari Franco Modigliani adalah life cycle hypothesis atau hipotesis daur hidup. Berpendapat bahwa konsumsi seseorang selain dari pendapatan juga bergantung pada kekayaan yang ia miliki. Kekayaan itu dapat dari penyisian pendapatan yang tidak dikonsumsi, yaitu tabungan atau dari kekayaan warisan. Indikator yang menjadi pertimbangan untuk membentuk fungsi konsumsi life cycle hypothesis. T. Time sama dengan umur hidup. W. Wealth sama dengan kekayaan alam. R. Retirement Bigit sama dengan masa bekerja. Y sama dengan pendapatan, yang artinya sumber daya seumur hidup konsumen terdiri dari kekayaan awal atau W dan pendapatan seumur hidup atau R dikali Y, di mana konsumen juga bisa membagi sumber daya seumur hidupnya di antara T atau tahun sisa hidupnya, yaitu C sama dengan W plus R Y dibagi T atau C sama dengan 1 dibagi T dikali W ditambah R dibagi T dikali Y. Asumsi tingkat bunga sama dengan 0. Jika tingkat bunga lebih dari 0, kita perlu memperhatikan atau memperhitungkan perolehan bunga pada tabungan. Berdasarkan grafik tersebut, menggambarkan hubungan antara konsumsi dan pendapatan yang diprediksi oleh model siklus hidup. Menurut fungsi siklus hidup, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata adalah C per Y sama dengan alfa dikali W per Y dibagi B. Karena kekayaan tidak bervariasi secara proporsional dengan pendapatan dari orang ke orang atau dari tahun ke tahun, kita harus menemukan bahwa pendapatan lebih tinggi sesuai dengan kecenderungan konsumsi rata-rata yang rendah selama periode waktu yang singkat. Tetapi dalam jangka waktu yang lama, kekayaan dan pendapatan tumbuh secara bersama menghasilkan W per Y yang konstan, dan dengan demikian kecenderungan mengkonsumsi rata-rata yang konstan. Dari model siklus hidup ada dua penjelasan, yaitu 1. Orang tua khawatir dengan pengeluaran yang tidak terduga. 2. Motif berjaga-jaga atau kekayaan warisan, menjelaskan bahwa konsumsi, pendapatan, dan kekayaan selama siklus hidup. Jika konsumen memperlancar konsumsi selama hidupnya, dia akan menabung dan mengumpulkan kekayaan selama bekerja dan menghabiskan kekayaan selama masa pensiun. Yang keempat, pendapat tentang Milton Friedman. Teori yang paling terkenal adalah teori pendapatan permanen, yang berpendapat bahwa pendapatan permanen menekankan bahwa orang mengalami perubahan acak dan sementara dalam pendapatan mereka dari tahun ke tahun. Friedman berasumsi tentang pendapatan permanen dan pendapatan transitori, yaitu Y sama dengan YP ditambah YT. Yaitu pendapatan permanen adalah pendapatan dari pendapatan yang orang harapkan dan bertahan di masa depan, yang artinya pendapatan permanen adalah pendapatan rata-rata, sedangkan pendapatan sementara atau transitori adalah bagian dari pendapatan yang orang tidak harapkan untuk bertahan, yang artinya defisi acak atau dari rata-rata itu. Dan Friedman juga menuliskan fungsi konsumsi, yaitu C sama dengan alfa dikali YP, di mana alfa adalah konstanta yang mengukur fraksi pendapatan permanen yang dikonsumsi. Hipotesis pendapatan permanen diungkapkan untuk persamaan yang mengungkapkan bahwa konsumsi sebanding dengan pendapatan permanen. Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata adalah APC sama dengan C per Y sama dengan alfa YP per Y, yang artinya yang pertama, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata tergantung pada pendapatan permanen terhadap pendapatan saat ini. Yang kedua, ketika pendapatan saat ini naik di atas pendapatan permanen, maka kecenderungan mengkonsumsi rata-rata untuk saat ini turun. Yang ketiga, ketika pendapatan saat ini sementara turun di bawah pendapatan permanen, pendapatan
mengkonsumsi rata-rata untuk sementara naik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.